Hajime Yui dan Xia bertemu dengan pemimpin guild petualang yaitu Ilwer Chang. Dia mendengar rumor bahwa mereka sudah menembus ngarai Raisen yang menjadi kekuasaan guild petualang. Hajime pun pura-pura bego. Ilwa meminta Hajime untuk menjalankan sebuah misi, namun Hajime menolaknya dengan tegas. Tetapi ternyata Ilwa pintar bernegosiasi. Jika Hajime mau membantunya, maka Hajime bisa mencari labirin sesuka hatinya tanpa diberitahukan dengan administrasi wilayah. Ilwa menjelaskan kronologinya, ada segerombolan petualang di sekitar Gunung Utara yang hilang kabar. Salah satu dari mereka adalah putra ketiga keluarga bangsawan kudeta, yaitu Will Kudeta. Ilwa ingin meminta Hajime menemukan Will Kudeta. Hajime bertanya, jika ada keluarga bangsawan, harusnya jumlah petualang yang bersamanya pasti tidak sedikit. Itulah masalahnya menurut Ilwa. Meski berangkat bersama rombongan besar dan kuat, mereka semua justru hilang kabar. Musuh yang mengintai mereka di sana pun tidak diketahui. Karena itulah, Ilwa meminta bantuan orang hebat seperti Hajime. Imbalannya guild petualang siap membantu Hajime jika dia berurusan dengan guild lain. Hajime meminta 2 syarat lainnya. Pertama, Ilwa harus memberikan semua plat status untuk mengecek level mereka. Kedua, jika Hajime suatu saat butuh bantuan, guild petualang harus siap datang. Ilwa pun setuju dengan 2 syarat tersebut. Hajime dan kedua cewek itu pergi menuju gunung dengan motor. Sebelum pergi ke gunung, mereka akan mampir ke sebuah kawasan subur bernama Ur. Di sana mereka bisa makan enak sepuasnya. Sementara itu di Ur, Bu Aiko dan murid-muridnya sedang membantu pertanian. Ternyata kemampuan Bu Aiko memang di bidang pertanian. Setelah seharian membantu, mereka pun dijamu masakan yang sangat enak. Seorang bapak-bapak datang menemui mereka. Kata si bapak, rempah-rempah makanan udah habis. Pedagang dari gunung tak bisa melintas karena ada monster mengerikan di sana. Beberapa waktu lalu, sekumpulan orang dari guild petualang mencoba mengalahkan para monster. Saat ini pihak guild sudah mengirimkan bantuan untuk melakukan penyelamatan. Bu Guru Aiko dan murid-muridnya pun bilang pasti yang dikirim adalah orang kuat. Pas di labirin, utusan dari guild petualang sampai di sana. Bu Guru shock karena melihat Hajime masih hidup meski dikira udah mati ya. Dia mendatangi Hajime dan 2 cewek yang datang bersamanya. Pas lihat Bu Guru, Hajime kaget, kau bisa ketemu di sana. Awalnya Hajime pura-pura gak kenal. Tapi setelah diomelin, akhirnya Hajime mau ngaku kalau dia emang muridnya itu. Teman-teman sekelas Hajime cuma berani ngintip dari kejauhan. Mereka merasa Hajime berubah banget. Rambutnya jadi putih, satu tangannya jadi tangan buatan, dan mata kanannya ditutup dengan penutup mata. Bu Guru menanyakan hal itu, tapi Hajime cukup jawab kalau semua itu karena kerja kerasnya. Bu Aiko tanya, kenapa Hajime gak kembali menemui mereka? Dan Hajime bilang karena dia emang gak mau. Dia udah gak mau berurusan dengan pihak kerajaan ataupun semacamnya. Dia punya tujuan tersendiri yang belum mau dikatakan. Setelahnya perwakilan dari kerajaan yaitu Zeller David nongol. Dia memarahi Hajime karena menyepelekan kerajaan. Hajime menembak Zeller dengan peluru kosong. Tetapi cowok itu terpental dan pundaknya terluka. Hajime memperingatkan untuk gak usah macam-macam sama dia dan teman-temannya. Jika sampai ada yang mau mengganggu urusannya, Hajime gak bakal ragu buat membantai mereka tanpa ampun. Zeller pun auto bisu pas diancam Hajime. Malamnya Hajime diam-diam menemui Bu Guru di kamarnya. Sambil minum teh, Hajime pengen ngobrol. Tadi dia gak mau ngobrol karena terlalu banyak gangguan, dan sekarang dia bakal jelasin semuanya. Hajime menceritakan kisah awal mula dunia. Dulu setelah zaman Dewa Kuno berakhir, dunia dilanda peperangan yang hebat. Dalam peperangan yang udah berlangsung selama beberapa abad, muncul sekelompok orang yang ingin menghentikannya. Suatu hari pemimpin dari kelompok itu menyadari keinginan para dewa yang sesungguhnya. Bagi para dewa, semua yang sedang berperang hanyalah bidak, dan peperangan itu hanyalah permainan para dewa. Ketika para dewa ingin memicu konflik umatnya, para pahlawan bersatu untuk menghentikan hal itu. Pada masa itulah mereka disebut pembebas. Tapi rencana mereka hancur sebelum bisa menghadapi dewa. Setelahnya mereka justru direbut sebagai pemberontak yang ingin menghancurkan dunia. Mereka pun dimusuhi semua orang. Para pembebas tak mau melawan orang-orang yang ingin melindungi mereka. Sehingga banyak yang terbunuh. Hanya beberapa pembebas yang berhasil selamat. Mereka pun berpencar ke seluruh dunia dan menciptakan labirin untuk bersembunyi. Mereka menyiapkan kekuatan dan memberikannya kepada siapa saja yang berhasil menaklukkan labirin. Harapannya sang penakluk labirin akan menghentikan permainan dari dewa. Bu Guru bertanya apa Hajime berpetualang untuk menghadapi dewa. Hajime dengan santainya bilang tidak. Dia tidak peduli dengan nasib dunia itu. Yang dia pedulikan hanyalah cara untuk pulang ke dunianya. Labirin itu hanyalah kunci menuju dunia asal mereka aja cuy. Hajime bilang Bu Guru boleh ikut kalau mau. Tapi itu akan sangat berbahaya. Bu Guru berkata, Kaoru Ushirasaki tak pernah percaya Hajime udah mati. Hajime bertanya bagaimana keadaan Kaoru. Bu Guru bilang dia sedang mengasah kemampuannya melawan monster di labirin bersama teman-temannya. Hajime bilang musuh yang sebenarnya bukanlah monster, melainkan teman-temannya sendiri. Hajime tahu kalau orang-orang menganggap kematiannya adalah kecelakaan. Namun Hajime bilang kalau salah satu serangan sihir memang sengaja diarahkan kepadanya. Ada yang dengan sadar ingin dia mati. Hajime pun pergi setelahnya.
Besoknya pas Hajime dan cewek-cewek mau berangkat, mereka dihadang oleh bu guru dan murid-muridnya. Ternyata mereka ingin membantu. Hajime bilang mereka cuma akan menghambatnya. Bu guru dan murid-murid pede karena mereka punya kuda. Hajime langsung ngeluarin motor. Semua orang pun auto bisu. Karena tahu bu guru terus membujuk, akhirnya Hajime membolehkan mereka semua ikut. Dia balikin motor ke Shinchan, kemudian ngeluarin mobil. Pas sudah naik semua, mereka pun berangkat. Mereka sampai di sekitar gunung. Setelah mencari ke sana sini, mereka mendeteksi ada kehidupan di balik air terjun. Hajime dan yang lainnya pun pergi ke gua di balik air terjun. Di sana ada Will yang sedang ketakutan. Dia bercerita kalau semua orang di rombongan itu udah mati kecuali dirinya. Ada naga hitam raksasa yang menyerang. Pas mereka mau balik, naga hitam itu muncul. Hajime segera mengeluarkan perisai dan menahan semburan dari naga tersebut. Setelahnya Yue menciptakan bola sihir raksasa dan menimpa sang naga. Melanjutkannya, Sia melompat dan menggebuk naga itu dengan palu saktinya. Untuk sesaat naga itu ambruk, namun tak lama setelahnya naga kembali bangkit dan mengamuk. Hajime melancarkan tembakan beruntun ke arah naga, tapi serangannya tak mempan. Sang naga melancarkan serangan ke arah Will. Untungnya Yue muncul dan menciptakan dinding es. Di tengah-tengah pertarungan, naga hitam itu kembali mengincar Will. Hajime sebel karena dicuekin. Dia mengeluarkan meriam sakti dan menembakkannya secara dahsyat ke arah si naga. Serangannya pun berbenturan dengan semburan api mulut naga itu. Ledakan tercipta dan sang naga pun terjatuh dari udara. Hajime melompat dan berdiri di tubuh naga yang kewalahan itu. Dia pun menghantam perut naga dengan sekuat tenaga. Naga itu meraung kesakitan, sementara Hajime melompat mundur sambil melemparkan granat. Ledakan dahsyat pun terjadi di sekitar naga. Namun naga masih hidup dan makin ngamuk. Dia menyeburkan serangan, tapi Hajime menghindarinya sambil melancarkan tembakan beruntun. Naga itu pun tepar. Hajime melompat ke bawah naga dan meninjunya sampai terpental ke udara. Begitu terjatuh ke daratan, Hajime sudah menyiapkan mesin penjebol sisik naga. Dia memasang mesin itu, tetapi naga memberontak. Hajime melompat dan meminta Sia beraksi. Seketika itu juga, Sia muncul dan mengejar naga dengan palu saktinya. Naga itu pun semaput. Hajime menyerang bagian naga yang tak memiliki sisik, sehingga para naga itu berteriak minta ampun. Hajime terus menyiksanya agar membuat naga itu ngomong. Setelahnya naga itu bercerita kalau dia dikendalikan seseorang. Orang itu pun menyuruh naga membunuh Will dan teman-temannya. Ternyata naga ingin menyelidiki munculnya orang dari dunia lain. Karena itulah dia meninggalkan negerinya. Saat sedang beristirahat, pria berjubah hitam muncul dan menggunakan sihir pengendali untuk mempengaruhinya. Dia bersedia menebus kesalahannya. Tapi yang paling penting, pria bertudung hitam harus dihentikan. Setelahnya naga itu berubah menjadi wujud cewek cakep. Namanya adalah Tio Clarus. Dia mengatakan kalau pria bertudung hitam mengirim pasukan monster ke kota Ur. Saat Hajime mengecek menggunakan mata saktinya, jumlah yang bergerak ke Ur ada sekitar 60.000 monster. Will berkata kalau Hajime pasti bisa menghadapi para monster itu, tapi Hajime tak tertarik. Tugasnya hanya untuk menyelamatkan Will. Terserah apa yang Bu Guru mau lakukan, yang jelas para warga kota pasti akan celaka. Akhirnya setelah diminta Bu Guru, Hajime mau membantu. Mereka masih punya waktu sekitar 1 hari sebelum para monster sampai. Hajime menciptakan tembok besar untuk menjadi benteng di sekitar kota. Malamnya Tio Clarus menemui Hajime yang lagi siap-siap. Dia pengen ikut Hajime berpetualang nantinya. Tapi Hajime males ngajak orang kayak Tio. Meski ditolak, tapi Tio tetap ngotot buat ikut. Tibalah waktu peperangan dimulai. Hajime melancarkan tembakan beruntun menggunakan senapan mesin. Serangannya sukses menghabisi banyak sekali monster. Tio juga melancarkan serangan sihir naganya dan mengejar banyak monster. Yue gak mau kalah dan melancarkan serangan jarak jauh. Setelah melancarkan serangan jarak jauh cukup lama, Hajime dan Sia maju untuk bertarung jarak dekat. Mereka menghabisi banyak monster dengan sangat mudah. Di salah satu tebing, sosok bertudung shock dengan kekalahan pasukan monsternya. Saat itulah Hajime muncul di sana dan mengejar sosok itu. Pagi pun tiba dan semua monster sudah dibantai. Hajime menyeret sosok bertudung ke arah kota dan melemparnya ke depan Bu Guru. Ternyata sosok itu adalah salah satu muridnya yang selama ini hilang, yaitu Shimizu. Karena ingin dianggap kuat, Shimizu justru bekerja sama dengan iblis. Dia diminta membunuh pemilik kekuatan tani sekaligus harapan, yaitu Bu Aokiya. Meski udah diceramai panjang lebar, Shimizu nekat ingin membunuh Aokiya. Dia menodongkan jarum beracun ke leher Bu Aokiya. Tak lama kemudian, sebuah tembakan muncul dari kejauhan dan mengenai Shimizu. Karena kaget, Bu Aoki terkena tusukan jarum. Hajime mencoba menyerang sosok yang menembak itu, tetapi sosok itu sudah kabur dengan monster terbang. Hajime segera memberikan air suci kepada Bu Aokiya, sehingga bu guru itu sembuh. Bu Aoki meminta Hajime memberikan air itu kepada Shimizu, tetapi dia tak mau melakukannya. Shimizu memohon karena tak mau mati, dia berjanji bakal berubah setelahnya. Hajime tak percaya, kemudian membunuh Shimizu dengan pistolnya. Hajime, Yue, Sia, Tio, dan Will pergi meninggalkan kota Ur. Sia berkata bahwa tembakan dari sosok misterius itu ditujukan buat Bu Aoki dan Shimizu mencoba melindunginya.
Jika Shimizu mati, maka Bu Aoki akan menanggung beban bahwa dia menyebabkan kematian muridnya. Shimizu tak mungkin tertolong meski dia diberi air suci. Karena itulah Hajime membunuh Shimizu agar Bu Aoki tidak memiliki beban tersebut. Setelah mengembalikan Will, Hajime dan geng cewek-cewek nyantai di kota. Besoknya Hajime dan Shia keluyuran bareng. Mereka main ke pameran ikan. Pas lagi nyampe di pameran, Hajime lihat ikan yang punya wajah orang. Mereka kenalan, nama ikan itu adalah Lehman. Hajime tanya, "Lehman, kamu itu apa?" Si ikan itu pun auto sebel karena sama aja kayak tanya manusia itu apa. Intinya dia adalah ikan yang bisa ngomong. Lehman minta Hajime buat membebaskannya. Hajime pun mengambil Lehman dan melepaskannya di kali. Pas sudah dibebasin, Lehman bilang dia melihat sindikat penjual budak nangkep manusia setengah ikan. Hajime balik ke kota bareng Shia. Pas jalan ke sana sini, Hajime merasakan keberadaan sesuatu di bawah tanah. Mereka pergi ke sana dan membebaskan gadis cilik yang ternyata adalah manusia ikan. Mereka pergi membawa gadis itu ke tempat yang aman. Nama gadis itu adalah Miu dan dia menjadi sangat akrab sama Hajime dan Shia. Sementara itu sindikat penjual budak ngamuk karena manusia ikan dicuri. Mereka pun memeriksa seluruh kota buat mencari si gadis ikan. Hajime dan Shia pun membawa Miu ke pihak berwajib. Mereka pun berpisah. Pas Hajime dan Shia udah jauh, mendadak ledakan terdengar dari arah bangunan Miu berada. Mereka pergi ke sana dan melihat semua orang udah innalillahi. Ada pesan yang ditulis di dinding, kalau mau gadis ikan balik, Hajime kudu nyerahin gadis kelinci. Hajime pun langsung semangat pengen ngebantai mereka. Yue dan Tio sudah diberitahu apa yang akan terjadi dan mereka semua langsung mencari markas para sindikat penjual budak. Pas sudah ketemu, pembantaian besar-besaran pun terjadi. Gak ada yang bisa ngelawan Hajime. 60.000 monster aja dihabisi, apalagi cuma manusia biasa. Semuanya bakalan mati. Sampai akhirnya Hajime datang ke tempat Miu bakal dilelang. Dia membantai bos sindikat dan membebaskan Miu. Semua orang yang berada di gedung itu pun panik. Menggunakan sihir gravitasi, Hajime membawa Miu melesat tinggi ke angkasa. Di atas Hajime bilang mau nunjukin kembang api ke Miu. Saat itu juga gedung pelelangan budak meledak. Hanya berselang singkat, beberapa naga petir ciptaan Yue muncul dan menghancurkan berbagai bangunan markas sindikat budak dalam sekali serang. Hajime dan Miu pergi menemui cewek-cewek lainnya. Mulai saat itulah rombongan Hajime nambah satu lagi. Hajime dan gengnya pergi ke kota lain. Tujuan mereka adalah kota di mana Hajime dulu tinggal bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan pemimpin guild petualang yaitu Loa Bawafias. Hajime menyampaikan surat dari Elwer. Pas baca surat itu, Loa merasa Hajime sedang semangat-semangatnya gelut. Menghabisi 60.000 monster dalam sehari. Terus membantai sindikat penjahat di hari berikutnya. Saat itulah Endo, salah satu teman sekelas Hajime, muncul dengan tergesa-gesa. Dia meminta bantuan pada guild petualang karena teman-temannya udah dalam bahaya. Pas melihat Hajime, dia sangat syok. Loa berkata bahwa Hajime adalah orang yang super kuat. Karenanya Endo meminta bantuan Hajime untuk menyelamatkan teman-temannya. Endo pun menceritakan apa yang terjadi. Dia dan rombongannya pergi menjelajahi labirin. Setelah turun sampai menjauh, mereka tidak lagi menemukan monster. Celakanya mereka malah bertemu dengan perempuan dari ras iblis. Perempuan itu menawari para pahlawan untuk bergabung dengan iblis. Koki dan yang lainnya jelas menolak. Mereka sok-sokan pengen ngelawan iblis. Malah mereka yang dibantai. Iblis itu pun menciptakan monster-monster kuat dan mengepung mereka. Karena itulah Endo diminta untuk pergi ke lantai atas dan menemui Komandan Melt. Tak punya pilihan lain, Endo pun segera pergi. Pas dia sampai di tempat Komandan Melt, dia langsung menyampaikan apa yang terjadi. Celakanya iblis mengetahui kalau Endo kabur dan sudah mengejar sampai sana. Melt melawan iblis itu dan meminta Endo pergi keluar mencari bantuan dari guild. Dan akhirnya Endo sampai di sana. Awalnya Hajime malas membantu mereka. Dia udah kecewa karena dihianati. Baginya mereka semua hanyalah orang yang kebetulan satu dunia dengannya. Tapi setelah Endo bersujud meminta tolong dan cewek-cewek itu juga memaksa, Hajime jadi gak punya pilihan lain. Di labirin, Koki dan yang lainnya hanya bisa kabur. Mereka sempat kepikiran pengen menerima tawaran iblis dan biar selamat. Saat itulah Melt yang babak belur menemui mereka. Iblis muncul dan menghabisi komandan pasukan tersebut. Koki marah dan menyerang tanpa ampun. Tapi meski dia sempat memojokkan iblis, ternyata dia gak berani buat bunuh. Dia pun terpental menjauh. Iblis itu menciptakan monster ganas dan menyerang tanpa ampun. Koki dan teman-temannya gak punya peluang menang. Mereka pun menunggu keajaiban yang terjadi. Saat itulah serangan dahsyat muncul dari atas dan menghabisi monster dengan sekali serang. Tak lama setelahnya Hajime muncul di hadapan mereka semua. Teman-teman Hajime syok pas tahu siapa yang datang. Hajime gak mau meduliin mereka dulu. Dia meminta cewek-cewek buat melindungi para pahlawan sekaligus merawat mereka yang terluka. Si iblis pede aja bisa menghabisi Hajime. Tapi Hajime bisa menangkap sosok monster yang sembunyi di sampingnya. Setelah itu dia melakukan pembantaian besar-besaran ke semua monster yang dimunculkan iblis itu. Dengan semua senjata apinya, Hajime menghabisi para monster yang menyerang. Sementara teman-temannya cuma melongo. Semua monster kerucu-kerucu udah musnah. Muncul monster kura-kura yang nyemburin cahaya mematikan. Hajime menciptakan perisai dari cincinnya dan santai saja menangkis semburan dahsyat itu. Dia mantulin semburan itu buat nyerang si iblis.
Terkena pantulan serangan, si iblis ambruk dan kesal. Sementara itu si monster kura-kura sembunyi ke dalam tempurungnya. Hajime nembakin tempurung kura-kura sampai retak. Pas kepalanya nongol, dia lemparin granat dan si kura-kura pun remuk. Teman-teman Hajime pun gak percaya apa yang mereka lihat. Hajime yang pecundang di masa lalu berubah menjadi overpower, gak ada obat. Endo bilang kalau yang ada di depan mereka itu Hajime karena udah ngecek plat statusnya. Beberapa monster muncul dan pengen nyerang para pahlawan. Yue menciptakan bola sihir dan menyedot para monster sampai mampus. Di sisi lain Xia melindungi Mouth yang ternyata masih hidup dan mengejar para monster yang mendekat dengan palu saktinya. Mendadak ada monster ular yang menyerang ke arah Yage si Shizuko. Hajime munculin pedang dan melemparnya ke arah Shizuko. Pedangnya ditangkap dan langsung digunakan menebas monster dengan sangat mudah. Si iblis gak tahu harus gimana lagi ya. Semua monsternya udah habis. Dia menggunakan sihir asap racun ke arah Hajime. Pas yakin udah menang, dia kabur. Ternyata Hajime masih nyantai-nyantai aja. Dia melemparkan tongkat besi dan membuat si iblis berhenti kabur. Hajime menundukkan pistolnya dan memberikan beberapa pertanyaan. Kok bisa iblis punya monster purba? Dan juga ngapain iblis berkeliaran di labirin? Akhirnya Hajime tahu kalau ada iblis yang udah menaklukkan labirin dan dapat kekuatan pengendalian monster. Dan alasan si iblis keluyuran di labirin itu adalah karena pengen mendapatkan kekuatan. Karena udah dapat jawabannya, Hajime membunuh iblis itu tanpa ampun. Kouki protes kenapa Hajime membunuh, tapi Hajime gak peduli ocehan Kouki. Mereka pun diantar Hajime buat pergi ninggalin labirin. Pas sudah nyampe di permukaan, Kaori nemuin Hajime. Dia bilang pengen ikut Hajime berpetualang. Setelah sempat cekcok dengan Yue, akhirnya Kaori pun diizinkan ikut. Petualangan mereka pun bersambung.